Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama dengan kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami hari ini. Perahu cepat dihantam gelombang tinggi, 7 orang selamat, 1 penumpang hilang. Kapolda Papua pastikan sholat Idul Adha di Papua berlangsung aman. Aniaya atasannya hingga meninggal dunia, Sertu Muhammad Al-Kausar ditetapkan tersangka. Menyambut datangnya Hari Raya Idul Adha di Merauke, ribuan umat Islam melakukan konvoi keliling kota Sabtu lalu. Wakil Bupati Merauke Haji Ridwan melepas konvoi yang diikuti ratusan kendaraan. Konvoi kendaraan melintas di Jalan Mandala, Brawijaya, Marta Dinata, dan finish di Masjid Raya. Wakil Bupati Merauke mengatakan selama 2 tahun pawai takbir ditiadakan, namun kali ini bisa digelar namun dengan protokol kesehatan. Kita sudah 2 tahun ini pandemi COVID-19 sehingga kita nggak bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Alhamdulillah Allah SWT sudah mengangkat COVID-19 di bumi Animha dan khususnya di Indonesia tercinta. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada kita umat Islam di Kabupaten Merauke akan melaksanakan pawai takbir dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah tahun 2022, di mana ini merupakan momen kebersamaan kita, momen silaturahmi kita, dan momen kegembiraan kita dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha. Pawai ini mendapat pengawalan ketat polisi dan berjalan dengan tertib. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Sertu Muhammad Al-Kausar, penganiaya Mayor Jenderal Al-Jihans, ternyata baru 2 pekan bekerja atau masuk kantor setelah mengalami kecelakaan. Selama sebulan pelaku dirawat dan menjalani operasi pemasangan pen akibat cedera. Dan Rem 174 Anim Tiwani Anggap Merauke, Brigjen Reza Pahlevi mengatakan, pelaku rupanya kesal karena izin cuti yang diajukan kepada korban belum disetujui mengingat tenaga medis di rumah sakit hanya ada 12 orang. Dan baru aktif pun baru 2 minggu yang lalu karena baru habis kena musibah sekitar tanggal 16 Mei. Pelaku ini kena musibah kecelakaan. Dan dia melaksanakan kegiatan istirahat kurang lebih selama 1 bulan dan baru tindakan operasi sekitar tanggal 3 Juni. Tindakan operasi untuk pasang pen pelaku tersebut. Itu baru dikasih istirahat lagi 14 hari. Dia baru masuk kantor ini baru kurang lebih 2 minggu terakhir ini baru masuk kantor, maka mengajukan cuti itu belum diizinkan karena baru istirahat yang sudah cukup lama. Itu alasan pelaku kekecewaannya di sini. Jadi bukan diizinkan, belum diizinkan karena baru selesai operasi kegiatan istirahat. Saat ini Sertu Muhammad Al-Kausar sudah ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan di Denpom Merauke. Setidaknya ada 5 orang saksi yang diperiksa, mereka rekan kerja pelaku. Penganiayaan terhadap Mayor Beni Arjihans dilakukan Sertu Muhammad Al-Kausar usai apel pagi pada Selasa lalu. Korban sempat dibawa ke IGD namun nyawanya tidak tertolong karena kehabisan darah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemerintah kembali memberlakukan syarat vaksin booster atau dosis ketiga bagi penumpang pesawat yang hendak bepergian. Namun syarat wajib vaksin booster bagi pelaku perjalanan belum diberlakukan di Merauke. Dinas Kesehatan Merauke masih memberlakukan aturan lama karena surat edaran dari pemerintah pusat belum diterima Dinkes. Lebih lanjut, ya. Pasti instruksi ataupun pernyataan Presiden akan diikuti oleh Kementerian Kesehatan dalam bentuk edaran atau
pemberitahuan ke tingkat daerah. Jadi kita akan menyesuaikan dengan instruksi dari pusat. Ya. Jadi kali ini belum ada pemberlakuan di Merauke, Dok? Belum. Dok, berapa yang sudah booster? 15-20%. Ya. Secara nasional pun booster itu kan masih di atas, masih sekitar 20%. Pemerintah kembali memperketat aturan perjalanan khususnya pesawat udara dengan mewajibkan pelaku perjalanan divaksin ketiga atau booster. Namun bagi penumpang yang baru divaksin kedua, wajib menunjukkan surat hasil antigen dan penumpang yang vaksin pertama wajib menunjukkan surat PCR. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menjadi penutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kami pamit undur diri, selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.